Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif. Ini ada suara ngaji gini karena emang dekat masjid dan hari ini hari Jumat. Sebentar lagi sholat Jumat, mungkin sekitar 1 jaman lagi ya, nggak bawa jam lagi. Ini adalah garasi. Garasi tempat naruh-naruh mobil. Jadi biasanya mobil gue tuh gue taruh sini ya. Nah kebetulan hari ini mau diantar ke pembelinya. Jadi mobil ini sudah laku. Dan hasil penjualan dari mobil ini akan kita bikin rumah di tanah kosong ini. Jadi sekitar beberapa tahun lalu gue beli tanah di sini karena harganya sangat miring sekali. Kalau nggak miring kayaknya gue nggak beli gitu ya. Ya sayang, mendingan duitnya diputar buat usaha. Tapi kan sekarang corona ini kan mau muter uang buat usaha juga kurang bagus ya, lagi pada turun. Nah jadi sebaiknya yaudahlah uangnya kita belikan rumah aja gitu kan. Yang penting bisa save dulu gitu loh. Nanti kalau misalkan usaha udah balik lagi baru kita bisa mulai lagi muter uang lagi gitu. Jadi waktu itu gue iseng ya, ngetes ombak dulu. Sore-sore gue publish, iseng mau jual gitu kan, ngetes ombak dulu. Ternyata paginya ada yang datang langsung tanda jadi, langsung bayarin. Ya udah, berarti rezekinya mobil ini. Ini kita garage tour dulu ya. Kalau misalkan garage tour itu kan biasanya mobilnya bagus-bagus ya kan, tempatnya juga necis gitu ya. Ini cuma tanah kosong. Gak apa, daripada kita parkir di luar rumah, di jalanan gitu kan, di pinggir jalan, terus bikin tetangga sambat gitu ya. Karena gua nggak asik juga kalau misalkan kita parkir di pinggir jalan, terus kalau kita celaka gitu, misalnya, wah bapak itu di tol mobilnya keguling tuh. Terus tetangga bilang, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Iya, mobilnya kan jadi masuk bengkel kan gara-gara keguling di tol. Jadi nggak ada yang parkir di situ. Kita mau belok enak, mau keluar masuk mobil juga enak. Nah, kalian pasti nggak mau kan kayak gitu kan? Nah, gue juga nggak mau. Makanya dulu sebelum ada tanah ini, gue sewa parkiran di dekat sini juga. Itu sebulan tuh 300.000. Dan itu juga masih ada beberapa slot yang kosong, tapi tetap aja ada yang diparkir di luar. Oke, ini di sini ada mobil box. Ini punya tetangga, nitip di sini. Terus ini ada mobil rental Avanza 2015, mobil rental lagi Avanza 2015. Biasanya ditaruh di sini tuh mobil rental yang udah jarang jalan. Ini kan 2015 udah cukup tua ya. Jadi ini emang rencananya lagi mau dijual. Terus di sini ada mobil Istimewir Wong ya. Ini Mazda BT50 2009 tipe high, bekas disewa sama PLN. Kondisinya nyala, bagus, bisa jalan gitu ya. Cuma mesinnya gue nggak tahu seperti apa kondisinya karena baru balik beberapa bulan kemarin ya, sebelum habis corona apa setelah corona gitu. Tapi yang pasti mesinnya jalan, kaki-kakinya juga, remnya jalan, segala macam jalan. Tapi pasti ya nama juga mobil dipakai, mobil bukan bekas tambang sih, bekas rental. Pasti ada aja yang nggak bagusnya gitu. Ini dalamnya sih masih utuh ya. Panel-panel, power window, central lock dan kawan-kawannya tuh masih ada gitu ya. Cuma yang sebelah kiri situ tuh bolong tuh. Panel buat power window-nya nggak ada yang pintu kiri. Ininya juga kursinya, joknya kita udah kasih kulit sintetis. Ini bener-bener ini ya, bener-bener dijahit ya, bukan yang pakai sarung ya. Dan head unit, panel meter itu tombol-tombolnya masih lengkap. Jadi lumayan lah. Ini juga atapnya juga belum turun ya, masih bagus. Cuma memang ya kondisi cat ini kayaknya tinggal dibersihin aja sama dipoles. Sama ini Mazda BT50 tuh dia pakai stiker di bagian sininya. Jadi nanti kayaknya kalau misalkan dicat atau diapain gitu, stikernya dilepas aja. Ini bekas stiker PLN-nya. Nah, tampilan depannya kurang lebih kayak gini. Ini karetnya udah mulai copot ya. Maklum umur. Buat teman-teman yang nyari double cabin, ini kayaknya gue jual. Ya tawar aja, kemarin iseng Instagram stories pajaknya nawar 50 jutaan gitu kan. Oke, terus ini Jimny. Ini biasanya kita kasih kayak payung yang bisa dilipat sama dibuka otomatis dari Lanmodo. Terus ini ada Innova, ini barang rental juga, udah tahun lama. Terus ini double cabin Strada Triton yang sering gue pakai buat ini ya, buat bawa motor kalau kemana-mana gitu. Nah ini tanahnya ini cukup gede. Ini lebar belakang itu 10,6. Terus depannya itu sekitar 11 meter, lebih besar, tapi lebarnya doang. Yang ke jalannya itu lebih gede lagi, 12 meter kalau berapa gitu lupa. Karena dia bentuknya tuh depannya tuh miring. Nah yang sebelah kanan ini panjangnya 26 meter lebih, yang sebelah kiri 23 meter. Nah rencananya mau bikin rumah kecil aja, sekitar 70-80 meteran, nggak nyampe 100 meter. Kenapa? Karena gue emang nggak pengen rumah besar-besar, terus nanti keluarga tuh jadi jauh gitu. Anak, istri, gue itu main di kamar masing-masing gitu. Jadi
nggak di ruang tengah, nggak ngumpul. Nah, biar keluarga lebih hangat. Dulu gue tuh waktu SMA itu pernah sekeluarga pindah ke apartemen cuma beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya. Di apartemen kan kecil, kamarnya cuma 2. Gue aja tidurnya di ruang tengah gitu, karena nggak ada kamar lagi gitu kan. Tapi gue ngerasa kayak waktu kita tinggal di apartemen, walaupun cuma beberapa hari doang, itu keluarga tuh lebih hangat, lebih sering berinteraksi karena ruangannya segitu-segitu doang. Di kamar cuma buat tidur doang gitu. Jadi gue ngerasa oke, kalau gitu gue bikin rumah juga nggak boleh gede-gede, biar keluarganya lebih hangat. Dan kalau misalkan dibilang rumah tumbuh, iya rumahnya disiapkan untuk tumbuh. Tapi tumbuhnya bukan tumbuh bangunannya. Tumbuhnya itu kayak misalkan mau nambah solar panel, mau nambah lift parkir gitu, atau mau nambah hidroponik yang banyak gitu kan. Jadi lebih ke kualitas hidupan, bukan kemagahan bangunan gitu sih. Makanya juga budgetnya nggak begitu gede kan, cuma maksimal 500 juta. Jadi di tempat sini tuh lagi banyak banget yang main layangan. Ya emang gue nggak bakat main layangan. Terus gue suka di tanah ini tuh ada pohon mangga gitu kan. Jarang-jarang pohon yang sebesar gini. Paling nanti kita pangkas sedikit ya biar nggak berbahaya. Pohon mangga ini tuh kayak bikin rumah tuh jadi teduh gitu. Kayak rumah yang udah lama, ada pohonnya, nuansanya jadi asri. Di sini dulu ada bekas pos satpam. Nggak tahu ini dulu gue terima tuh udah kayak gini. Jadi udah bentuknya tanah, udah rata, udah kosong. Mungkin sebelumnya ini ada rumah mewah, cuma rumah tua gitu ya, makanya diratain sekarang. Nah, di sini ada bekas apa sih namanya? Bekas pompa air ya, ditaruh di sini. Tapi sepertinya kita nanti nggak pakai pos satpam ya, jadi ya kita aja gitu. Karena gue sebenarnya kalau misalkan anak gue cuma 1 dulu waktu awal-awal, gue kan juga bertiga doang sama istri gue, nggak perlu pembantu. Kita biasa bagi-bagi tugas lah ya. Cuma kan pas anak kedua lahir, umurnya kan deketan tuh, baru ada asisten rumah tangga yang benar-benar nginep gitu. Tadinya kan bisa pulang pergi gitu, karena emang udah mulai repot tuh. Kalau dua-duanya rewel gitu kan, apalagi kalau gue lagi pergi, kasihan istri sendirian. Nah, jadi kita nggak pakai model satpam gitu, jadi emang rumahnya dibikin kompak, kecil, gampang dibersihkan, gampang diberesin. Oke, ini ada lampu, tapi yang masang tetangga sama listriknya dari tetangga, karena kalau malam-malam mau ngambil mobil itu kan agak susah ya. Kebetulan tetangga di sini sangat baik sekali, cuma jalan depannya aja nih, aksesnya nggak begitu mudah gitu. Jadi kalau ada mobil parkir pinggir jalan, kalau tamu nggak apa lah ya, tamu kan nggak ada pilihan lain kan, kecuali parkir di pinggir jalan. Tapi kalau misalkan warga itu agak ribet memang, kalau ada yang parkir pinggir jalan. Ini kata orang-orang pohonnya tuh agak serem gitu ya, ada yang jaga, tapi sih sebenarnya gue nggak begitu peduli ya. Toh rumah yang gue kontrakin sekarang katanya juga serem banget. Beberapa kali anak kantor tuh ada yang kesana kesurupan. 2 kali ya kalau salah ya, beberapa kali? 2 kali ada yang kesurupan. Tapi kalau gua sama istri gua, anak-anak gua ada di sana, itu nggak pernah ada apa-apa. Jadi kayaknya kalau kata tetangga depan, kalau ada yang mau berniat jahat, itu suka diganggu. Tapi kalau baik-baik aja, lu nggak pernah kenapa-napa kan? Tuh, nggak pernah kenapa-napa. Jadi ada filternya gitu. Ya semoga ini juga sama ada filternya. Kalau ada yang jahat diganggu gitu kan. Gue waktu itu mau bikin apa namanya biopori ya, pakai ini. Jadi kan tanahnya rumputnya suka naik ya. Nah tadinya kalau tanahnya rumputnya dipotong gitu kan, ini kita gali biopori, terus sampah-sampah tanahnya itu kita masukin ke dalam. Nah setiap berapa bulan gitu bisa diharvest jadi pupuk. Tapi sayangnya ternyata ini tanahnya ini dari depan sampai ke belakang itu udah beton semua loh. Jadi ternyata dulu rumahnya itu sampai ke belakang tuh bener-bener mentok. Nah, jadi gue udah ngebor dari sana, mentok kena beton. Ini aja tuh lihat tuh. Ini kelihatannya tanah, tapi bawahnya tuh ada kayak betonnya lagi. Jadi pemilik rumah lamanya tuh bener-bener bikin ini jadi beton, baru setelah dirubuhin jadi tumbuh tanah, sama ada tumbuh rumput gitu. Ya, begitulah. Emang pengennya konsepnya tuh eco living gitu. Kita kan biasa di desa kemarin ya. Enak itu keluar banyak tanaman gitu, banyak sawah. Ya nggak mungkin kita bikin sawah di sini lah ya, tapi minimal bisa bikin tanaman, ada kegiatan buat gardening. Misalnya tiap berapa bulan sekali kita lagi panen apa gitu kan, ngajak keluarga barbekyuan. Kayaknya seru aja gitu kalau dari hasil tanaman rumah sendiri gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau beli pun juga banyak. Dan tanaman kan juga sayur-sayur kan harganya juga nggak begitu mahal kan dia sebenarnya, tapi ada kepuasan tersendiri aja gitu kalau kita tanam sendiri, kita makan sendiri. Udah kali itu aja mungkin video kita kali ini. Cuma sekedar sharing aja gitu kan, sharing point of view gitu. Kalau misalkan orang-orang mungkin gua ngeliat pengen rumahnya yang dibikin sebesar mungkin, kamarnya gede-gede.
Kalau gue justru malah kebalik, gue pengennya anak-anak kita tuh mainnya lebih banyak di outdoor. Makanya belakangnya ada taman besar, depannya juga parkirannya gede. Fungsinya selain bisa dipakai buat main badminton atau apa, dan kalau ada tamu datang ini bisa masuk kira-kira depannya tuh 4 mobil lah. Nggak bikin kita harus ganggu parkiran di depan, jalanan di depan dia. Itu aja mungkin, terima kasih telah menonton. Kalau teman-teman ada masukan mau seperti apa desain rumahnya gitu, gue udah kepikiran sih, konsepnya eco lah pokoknya. Bisa komen di bawah aja. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.